Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini baru berada di Sembada Mulyo Farm yang ada di Desa Kuayuhan, Sendang Mulyo, Minggir Sleman. Ini kita sedang proses penurunan sapi Bali yang langsung kita datangkan dari Bali. Per hari ini kita sudah mendatangkan 85 ekor dan insya Allah setiap minggu target kita bisa 85 ekor sampai menjerang minggu terakhir Idul Kurban. Jadi rencana kita sampai bulan Juli awal target kita bisa mencapai lebih dari 1000 ekor. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan kurban menggunakan sapi Bali yang super ini, itu bisa langsung saja didapatkan dan dijumpai, dibeli di Sembada Mulyo Farm. Silahkan. Oke teman-teman, ini kan tadi sudah loading, ini sekarang sapinya sudah pada mapan di tempatnya. Jadi sapi Bali itu kalau teman-teman pengen tahu bedanya apa sih sama sapi-sapi yang biasanya teman-teman jumpai di Pulau Jawa. Kalau sapi Bali itu dia secara penampakan itu pasti punya bokong yang warna putih seperti ini, pasti. Jadi semacam menggunakan popok lah ya, kalau orang lihat itu pasti seperti ini. Terus warnanya itu gelap. Nah, kebanyakan karena genetik sapi Bali itu kalau yang kurang begitu gelap dia lebih muda, biasanya seperti itu. Jadi sapi Bali ketika masih muda itu warnanya tidak segelap ketika tua. Jadi ada perubahan warna ketika semakin tua. Terus dia tidak punya daging atas ini atau punuk ya. Kalau sapi putih biasanya kan ada, tapi kalau sapi Bali tidak ada. Nah, kalau dari penampakan seperti itu. Terus dia semacam punya kaos kaki. Nah, kalau coba dilihat, semuanya nggak ada yang tidak berkaki putih. Nah, untuk sapi Bali kayak gitu. Oke ya, untuk pemeliharaan sapi Bali di Sembada Mulyo Farm kita menggunakan pakan hijauan untuk seratnya yang kita berikan secara ad libitum atau terus menerus. Ad libitum itu seperti apa? Misalnya sapi itu diberikan terus menerus sampai dia berhenti makan atau ada sisa sedikit, artinya itu sapi sudah tercukupi dan sisanya kita sebut sebagai ad libitum. Ad libitum itu ya berarti sudah terjadi pakan terus menerus tidak terbatas. Jadi untuk pakan memang kita berikan terus menerus supaya ya si sapi itu tercukupi sehingga kebutuhan dia untuk menaikkan berat badan atau menaikkan dagingnya itu masih bisa. Untuk konsentratnya kita gunakan konsentrat pakan sapi potong. Jadi yang konsentrat yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nutrisi sapi potongnya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berkurban di Sembada Mulyo Farm untuk membeli ternak sapi Balinya tidak perlu khawatir. Harga yang kita cantumkan itu sudah include pemeliharaan sampai pengiriman. Sehingga tidak perlu khawatir ternaknya tidak diurus setelah dibeli. Kemudian nanti masih ada biaya ongkos kirim. Kalau untuk DIY kita berikan free ongkir seluruh DIY. Jadi teman bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu pusing-pusing
tinggal datang aja ke Sembada Mulyo Farm untuk kemudian memilih sapinya, karena memang di sini banyak pilihannya, tinggal disesuaikan kebutuhan dan budget yang kita miliki. Oke, jadi kenapa kok banyak takmir-takmir itu yang kalau sudah menggunakan sapi Bali, dia tahun selanjutnya pasti mencari sapi Bali. Jadi yang pertama jelas sapi Bali itu biasanya harganya di bawah harga sapi-sapi lokal yang ada di kanan kiri kita. Terus selain itu sapi Bali itu punya keunggulan karkasnya lebih tinggi daripada sapi-sapi lokal. Memang secara genetik, secara literatur, dia memiliki perbandingan karkas 55%. Karkas itu seperti apa sih? Ya, karkas itu kalau kita motong hewan ternak, baik itu domba, kambing maupun sapi, itu kita potong, kepalanya kita hilangin, kulitnya kita hilangin, kakinya yang kaos kaki itu kita hilangin, terus jeroannya dihilangin. Nah, itu keluarnya persentasenya 55%. Jadi yang 45% itu ya itu tadi kepala, kulit, kaki sama jeroan. Kalau sapi-sapi yang lain itu di angka 50%. Artinya sapi Bali lebih tinggi secara hitungan karkas. Nah, PR-nya tinggal apa? PR-nya tinggal melihat tingkat kegemukan. Kalau biasanya itu orang peternakan ngomong body score ratio ya, BCS lah ya. Nah, kalau kita lihat BCS itu kan nih contohnya itu tingkat kegemukan. Lihat pantatnya, coba agak ke sini biar kelihatan. Nah, ini kan kelihatan. Jarang sapi-sapi lokal. Sapi lokal itu sebenarnya bagus juga, cuman kebanyakan mereka jualnya itu kurang pada usia yang cocok untuk dijual, sehingga belum optimal dia sudah dilepaskan gitu loh. Nah, ini contohnya. Nih, BCS kalau teman-teman lihat itu ini kan di sini kan tulang punggung. Kebanyakan sapi-sapi itu banyak yang kelihatan. Tapi kalau sapi Bali karena dia bagus, tingkat kegemukannya dia bisa datar, Pak. Ini daging semua ini. Nah, sehingga para takmir itu nggak pusing kalau mau cari sapi. Dia tinggal membandingkan mana tingkat kegemukan yang dia inginkan antara si sapi Bali dengan harga tentu yang terjangkau. Jadi sangat cocok dan pas ketika digunakan untuk ibadah berkurban, apalagi yang modelnya patungan, harganya masih sangat masuk dan terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, salam sehat semuanya. Di sini kita di Sembada Mulyo Farm, Minggir Kewayuhan di Sleman, Yogyakarta. Dan di sini samping saya sudah ada CEO dari Sembada Mulyo Farm, Sembada Mulyo Farm. Halo Mas Razak. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Razak. Hari ini kita kira-kira ada berapa total stok sapi Bali nih? Untuk hari ini sudah tersedia 87 ekor. Mantap, 87 ekor ya sapi Bali. Ini baru saja penurunan sapi Bali dari daerah mana nih Mas? Ini dari daerah Singaraja. Singaraja, dan ini untuk persiapan kurban 2021 begitu teman-teman. Lihat sapi-sapinya sehat-sehat, montok-montok ya insya Allah. Dan Mas Rojak sendiri ini backgroundnya atau latar belakangnya ini dari mana, asal muasalnya, kenapa bisa
jualan sapi kurban sejak kapan? Begitu Mas Rojak, bisa diterangkan? Ya, kalau saya alhamdulillah lulusan Fakultas Peternakan UGM, masuk tahun 2009, kemudian lulus tahun 2014. Nah, kemudian sudah merintis usaha hewan kurban sejak tahun 2010. Jadi untuk sampai saat ini sudah Berarti pas kuliah sudah mulai jualan hewan kurban? Ya, sudah. Itu sejak waktu erupsi Merapi itu tahun 2010. Wah, Ya. mantap ya. Berarti dari mulai kuliah sudah mulai jualan sapi begitu. Iya. Pertama laku berapa ekor, Mas? Waktu itu alhamdulillah domba laku sekitar 60 ekor waktu tahun 2010, sapi laku 3 ekor. Mantap. Itu masih kuliah semester berapa itu? Kuliah semester 2. Semester 2, baru Iya. semester 2 itu. Iya. Oh, di Fakultas Peternakan UGM. Tahun Iya. berapa, Mas? Saya masuk tahun 2009, lulus tahun 2014. Kalau jualan mulai tahun 2010. Oh, gitu. Baik, Mas Razak. Mas Razak, kira-kira target untuk penjualan sapi Bali ini pada Idul Kurban tahun ini kira-kira target berapa ekor, Mas? Kalau target kita ya tidak muluk-muluk, ya semoga bisa terjual 600 ekor ini, karena kita di Sembada Mulyo Farm kan ada 4 pengelola inti gitu ya. Jadi ya masing-masing bisa 150 ekor dikali 4 ya bisa 600 ekor begitu. Oke, mudah-mudahan target itu bisa tercapai dan Amin. sapinya sehat-sehat, montok-montok. Begitu, Mas Razak ya. Iya. Dan Mas Razak, ini kira-kira nih sapi yang segede gini nih, kira-kira ini bobot berapa? Kira-kira ini untuk sapi kode 511 ini? Ini kode 511 bobot 400 kilo. Oh, ini Iya. untuk gambarannya 400 kilo ya? Oke teman-teman, ini adalah sapi dengan kira-kira ukuran bobot 400 kilo. Gimana? Lihat dari bentukannya, sehat. Dan untuk sapi ini kita datangkan langsung dari Bali. Gitu. Wah, pokoknya seger-seger, sehat-sehat dan mantap. Dan tadi sudah kita wawancara langsung dengan CEO dari Sembada Mulyo Farm dan Mas Rozak. Terima kasih ya atas waktunya Ya, sama-sama. Terima kasih. dan tetap patuhi protokol Kesehatan. Oke. Salam Sembada Mulyo Farm. Salam Sembada Mulyo Farm. Terima kasih. Ya teman-teman, setelah tadi kita ulas review sedikit tentang sapi Bali, kelebihan dari sapi Bali, terus bagaimana secara ekonomis dia itu sangat layak untuk kemudian dan worth it ya untuk dipilih sebagai hewan kurban untuk bapak-bapak ibu-ibu. Kita mempersilahkan bapak-bapak ibu-ibu datang ke peternakan ini, yaitu peternakan Sembada Mulyo Farm yang ada di Sendang Mulyo, Kelayuhan, Minggir Sleman. Nah, ini dekat sama monumen polisi. Kalau bapak-bapak ibu tahu monumen polisi, tapi simpelnya tinggal ketik aja di Google Map Sembada Mulyo Farm, pasti sudah langsung sampai di sini. Dan di sini tempatnya representatif, nyaman, bisa bawa keluarga, foto-foto di pinggir sawah. Kita juga ada sky atau lantai 2 nanti di sana ya, tempatnya di sana bisa untuk nunggu dari atas, bisa menikmati udara persawahan tapi tidak kena panas, tapi anginnya sangat sepoi-sepoi. Jadi silakan sambil jalan-jalan nanti mampir-mampir ke tempat wisata di daerah Minggir Sleman. Nah, itu
pilih Sembada Mulyo Farm sebagai mitra pengadaan hewan kurban Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.